Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah batu karang yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami membuka hati dan menerima air hidup yang adalah rohnya Yesus dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktaviani Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Batu Karang yang Benar. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dari batu karang yang dipukul di Horeb pertama kali, mengalir aliran hidup yang menyegarkan Israel di padang gurun. Selama pengembaraan mereka, dimanapun diperlukan, mereka disediakan air berkat mujizat kemurahan Allah. Namun air tidak terus mengalir dari Horeb. Kemanapun dalam perjalanan mereka menginginkan air, di sanalah air mengalir dari celah-celah batu di samping perkemahan mereka. Kristuslah, melalui kuasa firman-Nya, yang menyebabkan aliran penyegaran mengalir bagi Israel. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Dia adalah sumber segala berkat duniawi dan rohani. Kristus, batu karang yang benar, menyertai mereka dalam segala pengembaraan mereka. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Yesaya 48 ayat 21, Mazmur 105 ayat 41. Batu karang yang dipukul adalah gambar Kristus, dan melalui lambang ini, kebenaran rohani yang paling berharga diajarkan. Sebagaimana air yang memberi kehidupan mengalir dari batu karang yang dipukul, demikian pula dari Kristus, dipukul Allah, tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Arus keselamatan mengalir untuk ras yang hilang. Sama seperti batu karang yang pernah dipukul, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ibrani 9 ayat 28. Juru selamat kita tidak boleh dikorbankan untuk kedua kalinya, dan hanya perlu bagi mereka yang mencari berkat kasih karunia-Nya untuk meminta dalam nama Yesus, mencurahkan keinginan hati mereka dalam doa pertobatan. Doa yang demikian akan membawa luka-luka Yesus di hadapan Tuhan semesta alam, dan kemudian darah pemberi kehidupan akan mengalir kembali, yang dilambangkan dengan mengalirnya alir kehidupan bagi Israel. Dikutip dari Patriarchs and Prophets, halaman 411. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini adalah suatu pelajaran vital bagi umat Allah. Sebab inilah gambaran tentang pencurahan Roh Kudus. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 412 paragraf pertama yang berbunyi, mengalirnya air dari dalam batu di padang belantara dirayakan oleh orang Israel setelah mereka menetap di Kanaan dengan disertai pernyataan kegembiraan. Pada zaman Kristus, perayaan ini telah menjadi satu upacara yang paling mengesankan. Itu terjadi pada waktu diadakannya Hari Raya Pondok Daun-Daunan apabila orang banyak dari segala penjuru berkumpul di Yerusalem. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pada akhir dari Hari Raya Pondok Daun-Daunan, orang Israel merayakan peristiwa pemukulan batu di Horeb dan mengeluarkan air bagi seluruh bangsa dengan limpahnya. Nah, pada perayaan keluarnya air dari batu tersebut, Yesus menyerukan sesuatu kepada orang Israel. Mari kita baca dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jika saudara membaca Yohanes pasal 7 ayat 2, maka perayaan yang dimaksudkan adalah Hari Raya Pondok Daun. Dan di akhir dari perayaan Pondok Daun tersebut, orang Israel merayakan peristiwa batu dipukul dan mengeluarkan air. Oleh karena hal tersebut, Yesus berdiri dan berseru kepada mereka dan berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Mengapa Yesus berkata demikian? Karena renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 184 paragraf 3. Kristuslah melalui kuasa firman-Nya yang menyebabkan aliran penyegaran mengalir bagi Israel. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4. Dia adalah sumber segala berkat duniawi dan rohani. Kristus, batu karang yang benar, menyertai mereka dalam segala pengembaraan mereka. Inilah dasarnya mengapa Yesus memanggil umat-umatnya untuk datang kepadanya, sebab Yesuslah sumber segala berkat duniawi dan segala berkat rohani. Dan dalam hal ini adalah sumber air kehidupan. Yesus mengundang semua orang yang haus untuk datang kepadanya dan minum. Nah, perhatikan aplikasi dari undangan Yesus tersebut yang terdapat dalam ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi, air yang keluar dari Yesus tersebut adalah lambang dari roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Yang menarik adalah roh tersebut belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh yang mana yang belum datang? Bukankah Roh Kudus sudah ada selama Yesus di dunia ini? Lalu, kapan Yesus dimuliakan? Yesus dimuliakan setelah dia kembali ke sorga, sesudah kebangkitannya dan sesudah 40 hari bersama murid-muridnya di dunia ini. Dan pada hari pemuliaan Yesus itulah yang disebut dengan hari Pentakosta. Dan pada hari Pentakosta, roh yang belum datang itu diberikan. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan hubungan dari hari pemuliaan Yesus dan hari Pentakosta.
Christ Object Lessons, halaman 118, paragraf 3. Setelah kenaikan Kristus, penobatannya di kerajaan pengantaraannya ditandai oleh pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh diberikan. Ingat, pada waktu Yesus hidup di dunia ini, Roh Kudus sudah ada. Tetapi mengapa ada pencurahan Roh Kudus lagi? Sebagai tanda bahwa Yesus sudah dimuliakan untuk menjadi imam besar kita? Kita baca jawabnya dalam The Review and Herald tanggal 19 Mei tahun 1904, paragraf pertama. Kristus menyatakan bahwa sesudah kenaikannya, Ia akan mengutus kepada gerejanya si penghibur sebagai pemberian utamanya yang telah mengambil tempatnya. Penghibur ini adalah Roh Kudus, jiwa dari hidupnya, kemanjuran gerejanya, terang dan hidup dunia. Dengan Roh-Nya, Kristus mengirim pengaruh pendamaian dan suatu kuasa yang menghapus dosa. Nyonya White menyampaikan bahwa Roh Kudus adalah jiwa dari hidup Yesus itu sendiri, yang adalah terang dan hidup bagi dunia. Ingat pekabaran sebelumnya tentang Yesus adalah terang dan hidup. Terang dan hidup Yesus kita terima oleh menerima Roh-Nya Yesus. Dan Roh-Nya itulah yang Yesus curahkan pada hari Pentakosta. Roh Kudus yang inilah yang belum datang sampai nanti Yesus kembali dan dimuliakan. Sebab Roh Kudus yang ada di dunia saat Yesus hidup di dunia ini adalah Roh-Nya Bapa. Dan nanti pada hari Pentakosta, Roh Bapa dikaruniakan kepada kita melalui Anak-Nya, dan itulah yang disebut dengan Roh Kristus. Inilah pelajaran vital yang penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah tentang Yesus batu karang yang benar. Air hidup yang keluar dari batu karang tersebut adalah lambang dari Roh-Nya Yesus yang keluar dari Yesus dan diberikan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Maka, hidup kita menjadi saluran air hidup bagi sesama. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan kita semua agar membuka hati dan menerima Roh-Nya Yesus dalam hati. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa air yang keluar dari batu karang bagi bangsa Israel di padang gurun adalah lambang dari Roh yang keluar dari Yesus. Dan itulah yang telah dicurahkan sejak hari Pentakosta, yang sekarang masih dapat menjadi bagian kami, asal kami mau membuka hati bagi kehadiran Roh-Nya Yesus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh Anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya kepada Kristus membuka hati, agar Kristus masuk dalam hati kami, berkuasa di sana dan mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi saluran air kehidupan bagi sesama, dan saat Dia datang kedua kali, semakin banyak umat yang diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.